Assalamualaikum Sobat Teknik Otomasi Industri dimanapun berada, selamat beraktivitas dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah pembahasan materi sistem kendali dua tempat, yang mana sistem ini merupakan sistem dengan tingkat kesulitan tepat di atas direct online atau DOL. Sebelum memasuki pembahasan, selalu pastikan buku kalian dalam kondisi terbaik dan siap untuk menerima siraman ilmu yang bermanfaat, karena orang berilmu sayang buku. Baik, kita mulai pembahasannya. Jika kita melihat gambar wiring diagram sistem kendali dua tempat ini, sebenarnya adalah sedikit dari pengembangan sistem sebelumnya dengan modifikasi beberapa titik. Hal tersebut terlihat dari penambahan beberapa tombol seperti stop dan start menjadi 2 kali lipatnya. Pembuat sistem ini bermaksud ingin mengendalikan sistem dari dua tempat yang berbeda, sehingga sistem tersebut dapat dihidupkan dan dimatikan di dua tempat yang sudah ditentukan tersebut. Berbeda dari sebelumnya, sistem ini telah dilengkapi dengan thermal overload relay sebagai komponen pengamannya. Pada saat sistem dalam keadaan standby, maka jalur tegangan berada pada area rangkaian daya kontak input dari L1 sampai dengan L3. Pada rangkaian kendali, tegangan tersebut melewati thermal overload relay pada terminal NC-nya. Sedangkan pada terminal NO-nya, tegangan tertahan oleh kondisi kontak yang masih terbuka. Tujuan dari sambungan ini adalah sebagai pemutus pasokan tegangan yang menuju ke rangkaian kendali apabila terjadi trip, dan juga sebagai jalur yang menghubungkan lampu indikator trip. Dalam hal ini, lampu kuning akan menyala ketika terjadi trip. Pada saat ini, rangkaian pada terminal NC TOR meloloskan tegangan sampai dengan terminal 14 atau NO-in kontak bantu kontaktor, NO-in stad 1 dan NO-in stad 2, dan diloloskan oleh terminal NC kontaktor untuk menghidupkan lampu merah. Lampu merah juga berfungsi sebagai indikator standby yang menandakan bahwa sistem telah siap dioperasikan. Dari gambar, tegangan telah berada pada masing-masing terminal NO-in tombol start 1 dan 2, sehingga kapanpun tombol ini ditekan, tegangan dapat dialirkan menuju terminal A2 kontaktor. Ketika tombol start 1 ditekan, maka yang terjadi adalah tegangan yang tadinya hanya berada pada terminal NO-in start 1 dapat terhubung ke NO-out-nya dan langsung menuju ke terminal A2 kontaktor melalui NO-out start 2. Pertemuan antara tegangan atau fasa di A2 dan netral di A1 pada terminal coil kontaktor akan menimbulkan terjadinya sifat kemagnetan. Medan magnet yang timbul akan merubah kondisi kontak utama dan kontak bantu pada kontaktor itu sendiri. NC menjadi open dan NO menjadi close. Kontak utama yang tadi membuka pun berubah menjadi tertutup dan meloloskan tegangan melalui TOR dan menghidupkan motor. Perubahan yang terjadi pada kontak bantu memicu terhubungnya jembatan alternatif melalui terminal 14 dan 13 atau terminal NO yang sekarang telah berubah menjadi close. Peristiwa ini memunculkan jalur tegangan baru menuju terminal A2 kontaktor. Tegangan yang sudah terlanjur menyeberang itu bisa melalui jalur ini, dan meskipun tombol start 1 dilepaskan, terminal A2 akan teraliri oleh tegangan. Kejadian ini dinamakan interlocking system atau penguncian terhadap sistem. Kondisi selanjutnya, apa yang terjadi ketika tombol stop ditekan? Sambungan tombol stop 1 dan 2 masing-masing berada pada terminal NC-nya, berfungsi sebagai pemutus tegangan pada saat tombol tersebut ditekan, sehingga penekanan baik salah satu maupun keduanya menghentikan suplai tegangan menuju pada komponen setelahnya, yang pada akhirnya mengakibatkan aliran tegangan menuju ke terminal A2 kontaktor terputus. Terputusnya tegangan ini diikuti pula dengan hilangnya sifat kemagnetan pada kontaktor yang menyebabkan perubahan kondisi pada kontak bantu dan kontak utama, sehingga menjadi seperti semula. Penekanan tombol stop akan membuat sistem kembali berada pada kondisi standby. Jika tombol start 1 akan menghidupkan operasi sistemnya, maka tidak jauh berbeda ketika tombol start 2 ditekan. Penekanan tombol start 2 akan membuat tegangan yang semula berada pada terminal NO-in start 2 dapat menyeberang menuju NO-out-nya dan langsung menuju ke terminal A2 kontaktor, sehingga proses yang sama seperti pada saat penekanan tombol start 1 akan terjadi kembali. Proses itu menghasilkan kontak utama maupun kontak bantu kontaktor berubah posisi, menghidupkan motor, menyalakan lampu hijau, dan mematikan lampu merah. Terjadinya trip dalam rangkaian ini akan direspon oleh TOR, sehingga komponen ini akan memutuskan tegangan. Hal ini terjadi karena kontak NC pada TOR menjadi terbuka dan NO menjadi tertutup. Tertutupnya kontak NO mengakibatkan tegangan mengalir menuju pada lampu indikator trip seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya. Pada saat TOR membuka kontak NC-nya, maka tegangan menuju rangkaian kendali akan terputus, sehingga sekuat apapun tombol start baik start 1 ataupun 2 ditekan, sistem tidak akan berjalan. Peristiwa ini akan terus berlangsung sampai dengan penyebab trip ditemukan dan TOR di reset. Penjelasan tentang trip akan dibahas di video lain. Nah, menurut kalian, pada saat apa motor tidak dapat dihidupkan? Simak berulang video ini dan berikan kesimpulan di buku kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.